Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mama Fati. Di video kali ini saya akan kitchen tour dapur minimalis biru saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman bagaimana memanfaatkan dapur sempit tapi semua perabotan dapur dapat muat di dapur saya ini. Dan di sini juga saya akan menginformasikan ke teman-teman berapa budget yang saya keluarkan untuk membuat kitchen set. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin membuat kitchen set dengan dana atau budget yang terbatas. Dan di sini juga saya akan menginformasikan link pembelian untuk perabotan dapur yang saya belinya di online shop. Luas dari dapur saya ini adalah 3,8 kali 2,6 meter. Dan konsep dari dapur saya ini adalah minimalis yang dominan berwarna biru dan putih. Karena ukuran dapur saya ini tidak begitu luas ya teman-teman, sehingga saya buat menyatu dengan ruang keluarga. Di dapur saya ini terdapat kitchen set yang saya ukur dan desain sendiri modelnya. Dan tinggi dari kitchen set bagian bawah ke tabletop itu ada 80 cm. Sementara panjangnya sendiri adalah 2,6 kali 1,5 meter. Untuk rak kitchen set bagian atas tingginya 90 cm, sementara untuk di atas sink cuci piring itu tingginya 100 cm. Agak ke bawah 10 cm karena di atas sink cuci piring itu ada rak piring agar lebih mudah dijangkau pada saat menyimpan atau mengambil piring-piringnya. Kita mulai dari sisi sebelah kanan di atas tabletop. Nah, di sini ada rice cooker. Di samping rice cooker di sini ada bunga artifisial dan di sampingnya lagi ada sutil yang berwarna hijau toska dan pisau dapur yang bermerek Oxon. Link pembeliannya nanti akan saya tampilkan di description box. Nah, di sampingnya lagi ada kompor yang saya sudah beri stiker. Nah, ini saya pasang sendiri stikernya ya teman-teman. Nanti linknya akan saya tampilkan di description box. Kemudian ada oil pot untuk minyak baru dan minyak bekas. Ini saya belinya di Shopee, akan saya tampilkan juga di description box ya teman-teman. Kemudian ada rak makanan yang berwarna putih. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada rak bumbu teman-teman yang berwarna biru. Ini saya belinya di Shopee. Nah, rak bumbu ini saya suka banget ya teman-teman karena multifungsi dan praktis banget. Nah, di sini ada tempat bumbu-bumbu dapur. Di bagian bawah di sini ada garam, ada kaldu ayam, kunyit, merica dan lain-lainnya. Di bagian atasnya ada botol sambal, kecap, saus tiram dan yang lainnya. Dan untuk yang di sampingnya itu untuk tempat pisau dan sendok. Rak bumbu ini saya belinya di Shopee ya teman-teman. Selain yang berwarna biru, ada yang berwarna putih dan berwarna merah. Untuk link tokonya akan saya tampilkan di description box. Di atas rak bumbu ada gantungan tempat gelas karena saya nggak punya rak untuk tempat gelas ya teman-teman. Jadi saya gantung atau cantolin seperti ini. Selanjutnya di sebelah kirinya ada rak pengiris piring. Jadi fungsinya hanya untuk meniriskan piring. Pada saat piringnya kering akan saya simpan di rak piring di atas sink cuci piring. Nah, di sebelahnya lagi ada sink cuci piring. Nah, di sini juga ada tempat sabun, kemudian ada kerang yang berwarna putih dan biru. Untuk link pembeliannya nanti akan saya tampilkan di description box. Di sini juga ada berbagai macam warna untuk kerangnya ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sebelah kirinya lagi ada kulkas. Nah, ini juga saya gunakan stiker yang saya pasang sendiri. Link tokonya juga akan saya tampilkan nanti di description box. Kemudian di sampingnya ada freezer dan di samping freezer ada rak tempat beras. Kemudian di bagian atasnya ada dispenser. Untuk rak ini saya custom ya teman-teman karena untuk menghemat tempat supaya nggak terlihat penuh. Saya bikin rak ini dari bagian bawahnya ada tempat beras dan di atasnya ada dispenser. Nah, selanjutnya di sampingnya ada wastafel. Nah, di samping wastafel ini saya tempatkan standing pot yang saya isi dengan tanaman lidah mertua atau sansevieria untuk mempercantik tampilan dapur.
Kemudian di atas kulkas ada keranjang bawang, teman-teman. Dan di sampingnya ada tanaman artifisial dan di atasnya ada wall decor untuk mempercantik tampilan dapur. Untuk keranjang bawang dan wall decor, link tokonya nantinya akan saya tampilkan di description box ya, teman-teman. Di atas kitchen set yang bagian atas terdapat rak peniris piring yang bahannya dari stainless steel. Itu sebelumnya saya pakai ya teman-teman, tapi karena sering basah yang akhirnya membuat rak peniris piringnya karatan, yang harus selalu saya bersihkan karena kalau tidak dia akan membekas di tabletop seperti ini. Itu membekas banget ya teman-teman di keramik, yang membuat saya harus menggantinya dengan rak peniris piring yang sekarang saya pakai. Rak peniris piring yang dari stainless steel masih kelihatan baru banget ya teman-teman, karena sering banget saya bersihkan. Cuman bekas yang ada di tabletop itu susah banget dibersihkan, jadi saya nggak ingin pakai lagi. Sekarang kita lanjut di bagian bawah rak kitchen set. Nah, di bagian bawah rak kitchen set yang di sebelah kanan ini saya tempatkan piring dan mangkok gelas yang jarang saya pakai ya teman-teman. Jadi di sini adalah tempat stok piring, gelas, mangkok yang jarang saya pakai. Di sini juga ada wadah makanan yang kemarin saya beli waktu belanja bulanan ya teman-teman. Terus di bagian dalam itu ada Pyrex, wadah kue basah. Di sini juga ada toples, ada grill fan. Di dalam dus itu ada stok gelas, kemudian ada susunya Pati juga. Terus ada wadah atau tempat cuci tangan ya teman-teman yang berwarna biru putih seperti ini. Terus di sampingnya ada kue kering yang dari Hari Raya Idul Fitri kemarin belum habis. Untuk stok susunya Pati itu sengaja saya simpan di situ ya teman-teman, karena untuk lebih memudahkan aja ngambilnya. Karena kalau di atas itu agak ketinggian ya, tempatnya harus manjat kursi dulu baru bisa ngambilnya. Jadi saya simpan di bawah aja. Lanjut kita ke rak sebelahnya. Nah, di sini adalah tempat gas. Terus di bagian atas tempat gas ini ada jaring-jaring sirkulasi udara ya teman-teman, yang tujuannya misalnya kalau terjadi kebocoran gas kita dapat segera mengetahuinya. Jadi tujuannya untuk mengantisipasi dampak kebocoran gas, sehingga kita bisa terhindar dari bahaya kebocoran gas ya teman-teman. Di sini ada rak tempat toples kopi gula teh dan pertepungan. Saya suka banget dengan rak ini karena membuat toples kopi gula dan teh maupun pertepungan itu jadi kelihatan rapi tersusun di rak ini. Dan ini ada beberapa toples yang kosong ya teman-teman, karena memang sudah waktunya saya belanja bulanan. Dengan adanya rak ini saya nggak perlu lagi beli rak yang terpisah karena sudah menjadi bagian dari kitchen set ini. Kitchen set saya ini bahannya dari kaca dan aluminium ya teman-teman, dan yang berwarna biru itu adalah stiker yang bisa kita ganti-ganti warnanya kalau kita bosan. Dan pastinya lebih awet, dan dari sisi biaya juga lebih mampu untuk dijangkau daripada bahan kayu yang harganya jauh lebih mahal. Selanjutnya di sini ada laci 3 tingkat ya teman-teman. Nah, di bagian laci paling bawah ini yang agak besar. Di sini saya menaruh plastik sampah dan kain lap, dan ada beberapa juga barang-barang yang jarang terpakai, seperti ada parutan ya teman-teman. Terus tempat sabun yang sebenarnya sudah nggak kepake lagi, tapi ya sayang banget kalau dibuang. Untuk laci saya ini saya menggunakan stiker warna putih ya teman-teman, jadi nggak monoton harus biru. Nah, ini juga salah satu trik untuk mempercantik tampilan dapur. Jadi meskipun saya sukanya warna biru, nggak harus semuanya berwarna biru. Saya gabungin juga dengan yang berwarna putih. Sekarang kita lanjut ke laci kedua. Nah, di sini saya menyimpan sendok, garpu, gunting, terus ada sutir juga, ada saringan, dan berbagai macam peralatan dapur lainnya. Alas dari laci saya ini bahannya dari kaca ya teman-teman. Sekarang saya membuka laci paling atas. Nah, di sini saya menyimpan stok-stok bumbu lagi.
Di sini ada garam kasar, terasi, asam, dan toples bumbu, stok bumbu. Jadi kalau stok bumbu yang ada di rak warna biru di atas tabletop itu habis, saya ngambil stok bumbunya dari sini. Di sini ada ketumbar, kemudian ada kemiri juga, terus kunyit. Nah, ini udah banyak yang habis ya teman-teman. Terus ada merica dan kayu manis. Sekarang kita lanjut di rak di bawah sink cuci piring. Nah, di sini saya menyimpan alat memasak atau peralatan dapur untuk memasak seperti panci, ada wajan, ada gunakan atau cobek, terus ada saringan atau peniris minyak. Nah, di dalam sini ada rak 2 tingkat lagi ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini nggak include dengan kitchen setnya, tapi saya minta dibuatkan rak khusus supaya lebih rapi aja pada saat menyimpan panci atau peralatan dapur lainnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kalau peralatan dapur saya itu nggak banyak ya teman-teman. Dan di sini saya cuman punya yang memang benar-benar saya sering gunakan. Jadi area di bawah sink cuci piring ini masih kelihatan sangat luas ya teman-teman. Nah, terus di sebelah kiri ini saya gantung wajang perwajangan di sini. Jadi saya gantung modelnya seperti ini aja. Di pintu rak ini saya juga menggunakan saringan sirkulasi udara ya teman-teman, biar nggak lembab. Sekarang kita ke rak kitchen set bagian atas yang di sebelah kanan, dan untuk pintu kacanya itu saya menggunakan stiker buram ya teman-teman. Bagian dalam rak kitchen set ini saya menyimpan beberapa cangkir-cangkir, terus ada gelas yang berwarna biru, ada teko, terus cangkir yang berwarna hijau dan putih. Nah, di bagian bawahnya itu ada cangkir yang berwarna gold, ada sendok kecil, terus ada piring-piring juga yang biasa saya gunakan pada saat ada tamu ya teman-teman, atau acara-acara tertentu. Kenapa berwarna kuning gold? Karena cangkir ini saya angkut dari rumah ibu saya. Jadi di rumah ibu saya itu rumahnya bernuansa kuning gold. Jadi pada saat saya masih tinggal di rumah ibu saya suka banget membeli alat-alat dapur seperti ini, dan ini adalah cangkir yang saya beli sendiri. Dan di rumah ibu saya itu cukup banyak cangkir di sana, jadi saya angkut aja ke sini supaya saya nggak beli lagi ya teman-teman, biar lebih menghemat. Selanjutnya di bagian bawah di sini saya menyimpan blender random sih di sini ya teman-teman. Terus ada juga obat-obatan, ada vitamin anak-anak saya. Dan di sini ada 2 macam blender. Di sini ada blender Philips, kemudian di bagian belakang itu ada blender kapsul yang viral banget sih ini teman-teman. Ini cocok digunakan untuk memblender bumbu-bumbu yang nggak kepengen terlalu halus hasilnya. Untuk teman-teman yang tertarik, link produknya nanti akan saya tampilkan di description box ya teman-teman. Tinggi rak kitchen set bagian atas ini 90 cm ya teman-teman. Ini sengaja saya buat tinggi karena dapur saya nggak begitu luas. Jadi saya ingin semua perabotan dapur saya itu muat di kitchen set saya ini. Dan kelihatan banget ya di sini masih banyak yang kosong ya teman-teman. Itu karena selain raknya cukup luas sampai 3 tingkat seperti ini, dan saya juga tidak memiliki banyak perabotan dapur teman-teman. Selanjutnya kita ke rak tengah atau di atas kompor ya teman-teman. Di sini saya menyimpan alat pompa ASI, terus ada penghangat ASI, kemudian ada tempat toples, terus ada alat pembakaran roti. Bagian bawahnya ada kantong asip yang sudah nggak kepake lagi, terus ada tempat kantong plastik bekas. Terus ada tas asip saya yang ini sudah saya simpan di sini karena saya nggak pakai lagi teman-teman, dan cukup lama juga saya menggunakan tas asip ini ke kantor, ada setahunan lebih teman-teman. Terus di sampingnya ada alat penggiling dan pencincang bumbu. Selanjutnya kita kerak bagian bawahnya. Nah, di sini saya menyimpan stok-stok cemilan, ada kue,
ada kerupuk, terus ada susu anak-anak saya juga. Nah, terus di bagian belakang saya simpan terigu di sini. Sengaja saya simpannya di sini karena terigu agak banyak kalau ukuran sekiloan ya teman-teman. Kalau saya simpan di rak bawah nggak akan muat. Dan saya suka banget dengan rak ini karena membuat meja dapur saya itu jadi lebih rapi, nggak terlalu banyak peralatan dapur yang saya simpan di bawah, karena saya simpannya bisa saya simpan di atas sini, jadi nggak terlihat ya teman-teman. Makanya dapur selalu terlihat rapi. Selanjutnya kita ke rak bagian sampingnya. Di sini saya menyimpan stok kebutuhan dapur, dan bagi teman-teman yang biasanya mengikuti saya belanja bulanan dan menata stok barang belanjaan saya pastinya sudah tahu kalau saya menyimpan stok kebutuhan dapur saya di kitchen set bagian rak ini. Di rak paling bawah di sini saya menyimpan beberapa minuman kemasan seperti kopi. Kemudian di sini juga ada teh, ada tepung bumbu, bumbu dapur dan minyak goreng ya teman-teman. Kemudian di rak yang tengah ini saya simpan saus ya teman-teman, dalam bentuk botolan seperti ini. Di sini juga ada susu, ada saus tiram, ada minyak wijen, kemudian ada bawang putih bubuk dan lainnya. Nah, di sampingnya itu adalah tempat mie instan ya teman-teman, tapi sudah habis karena seperti yang tadi saya bilang sudah waktunya saya belanja bulanan. Nah, di sampingnya itu ada tempat saya menyimpan garam kasar, ada mie urai, terus ada juga gula yang saya masih kantongin seperti itu supaya nggak disemutin ya teman-teman. Nah, di atas itu juga stok gula ya teman-teman, masih dari parcel lebaran dari kantor suami saya, masih ada stoknya alhamdulillah. Untuk di bagian rak ini tempatnya cukup luas ya teman-teman, dan masih banyak space yang kosong. Sekarang kita lanjut ke rak sebelahnya. Nah, di sini saya menyimpan tutup food container, terus ada nampan dan talenan juga. Untuk di rak tengah atau rak kedua ini saya menyimpan ada stok sikat pasta gigi, ada kapur ajaib, ada bedak, kemudian ada sanitizer, macam-macam sih di sini teman-teman. Dan di sini juga saya menyimpan alat bersih-bersih ya teman-teman, alat kebersihan begitu. Nah, kemudian di rak paling atas itu saya menyimpan persabungan, alat cuci dan mandi gitu teman-teman. Sekarang kita ke rak yang paling atas, di atas sink cuci piring. Nah, di sini saya menyimpan berbagai macam food container dengan berbagai macam warna, dan di sini juga ada rantang makanan sih teman-teman. Terus di bagian bawah ini ada tempat roti. Jadi di sini itu tempat untuk bahan dari plastik ya teman-teman, dan di sini masih banyak space yang kosong karena memang saya nggak begitu punya banyak food container, dan sebagian lagi sudah terpakai di dalam kulkas dan freezer. Sekarang kita ke bagian rak piring yang posisinya pas di atas sink cuci piring. Jadi di sini saya biasanya menyimpan piring-piring yang habis dicuci dan ditiriskan di atas rak tabletop. Nah, setelah kering saya simpannya di sini. Untuk rak piring ini saya belinya terpisah ya teman-teman. Jadi sebelum kitchen set ini dibuat, saya beli sendiri raknya, kemudian saya bawa ke tukang yang membuat kitchen set ini untuk dipasang di kitchen setnya. Seperti yang saya sampaikan di awal video, kalau kitchen set saya ini bahannya dari kaca dan aluminium. Dari sisi harga pastinya jauh lebih terjangkau daripada kitchen set dari bahan kayu ya teman-teman. Nah, ada yang bilang kalau kitchen set dari bahan kaca dan aluminium itu tampilannya kurang menarik daripada bahan kayu. Kalau menurut saya sih nggak seperti itu juga. Tergantung dari model yang kita inginkan, tergantung dari kita mendesain model yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, di sini saya nggak menggunakan satu warna aja ya teman-teman. Ini salah satu trik saya supaya tampilan dapur saya nggak monoton dan nggak membuat saya cepat bosan. Jadi meskipun saya suka warna biru, tapi saya juga menggunakan perpaduan warna putih
Jadi yang berwarna ini adalah stiker ya teman-teman, yang berwarna biru, putih, dan ada juga yang berwarna buram. Dan salah satu kelebihannya karena menggunakan stiker, jadi kita bisa mengganti stikernya kalau kita bosan. Kitchen set yang berbahan kaca dan aluminium tentunya juga lebih awet dan anti rayap ya teman-teman. Dan dari sisi harganya, untuk 1 meter kitchen set saya ini harganya Rp900.000, dan secara total biaya untuk membuat kitchen set saya ini adalah Rp7,7 juta. Karena saya beli sendiri raknya. Nah, untuk raknya itu harganya Rp500.000, jadi totalannya Rp8,2 juta di luar dari alat penghisap asapnya. Cukup terjangkau kan teman-teman? Untuk alat penghisap asap atau cooker hoodnya itu saya beli harganya Rp1.250.000, dan itu opsional ya teman-teman, bisa pakai bisa tidak. Dan kitchen set saya itu Rp8,2 juta. Menurut saya cukup terjangkau karena kita sudah bisa mendapatkan kitchen set sebesar ini, karena menurut saya kitchen set saya ini cukup besar. Untuk rak bagian atas itu tingginya 90 cm, sementara untuk di atas sink cuci piring itu harganya tingginya 100 cm atau 1 meter. Kita sudah bisa mendapatkan kitchen set sebesar ini dengan harga Rp8,2 juta, tidak sampai Rp10 juta. Nah, kalau untuk bahan kayu sedikit lebih elegan, tapi harganya pastinya jauh lebih mahal ya teman-teman, bisa sampai 20 jutaan kalau untuk ukuran kitchen set saya ini. Di rak kitchen set bagian atas saya buat tinggi ya teman-teman, karena dapur saya nggak begitu luas dan saya nggak punya lemari penyimpanan lagi, sehingga saya memaksimalkan kitchen set bagian atas agar semua perabotan dapur saya nantinya bisa muat di situ. Itu bisa menjadi solusi juga buat teman-teman atau bunda yang punya dapur yang nggak begitu luas seperti dapur saya ini. Di bagian plafon dapur saya ini terdapat 2 buah lubang sirkulasi udara ya teman-teman, agar asap dari kegiatan masak-memasak dapur dapat terurai di sini. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan video saya ini bisa menginspirasi dan menjadi referensi buat teman-teman yang ingin atau punya rencana membuat kitchen set tapi dengan budget yang terbatas, dan bagaimana memanfaatkan dapur yang gak begitu luas tapi semua perabotan dapur bisa muat di dapur kita. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel saya makin berkembang, dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.